Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hidayatullah, NIM E20193135. Di sini saya akan membuat video tanggapan dari video yang dikirim oleh Bapak Abdul Wajid Nasis selaku dosen pengampu ekonomi makro. Dalam video tersebut membahas tentang pendapatan nasional, yang mana dalam video tersebut terdapat definisi pendapatan nasional serta konsep-konsep pendapatan nasional dan juga metode perhitungan pendapatan nasional, dan yang terakhir yaitu terdapat perspektif Islam mengenai pendapatan nasional. Yaitu yang pertama, definisi pendapatan nasional. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa pendapatan nasional adalah nilai total atau output akhir suatu negara dari semua barang atau jasa yang diproduksi dalam satu tahun, yaitu pendapatan akhir dan keseluruhan dari suatu negara. Lanjut, yang kedua yaitu konsep-konsep pendapatan nasional. Di dalam video tersebut ada 6 konsep pendapatan nasional. Yang pertama yaitu produk domestik bruto atau disingkat dengan GDP. Produk domestik bruto merupakan jumlah produk, barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam suatu negara, yaitu segala barang atau jasa yang dihasilkan dalam negara tersebut. Dalam video tersebut, produk domestik bruto memiliki rumus, yaitu pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing atau luar negeri. Lanjut, yang kedua yaitu produk nasional bruto atau yang disingkat dengan GNP. Produk nasional bruto adalah nilai produk, barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negeri. Jadi misal ada seorang warga Indonesia yang menjual suatu produk di luar negeri, itu masuk dalam produk nasional bruto. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa rumus GNP atau produk nasional bruto yaitu pendapatan WNI dalam negeri plus pendapatan WNI di luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negeri. Lanjut, yang ketiga yaitu produk nasional neto atau NNP. Produk nasional itu adalah produk nasional kotor GNP dikurangi penyusutan barang dan modal di suatu negara tersebut. Jadi rumusnya yaitu NNP sama dengan GNP dikurangi D atau depresiasi atau penyusutan barang modal. Yang keempat yaitu pendapatan nasional neto atau disingkat dengan NNI. Pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Berikut cara menghitung NNI. Yang pertama yaitu NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung. Mengenai pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya tidak dialihkan atau dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Kemudian ada pendapatan perseorangan atau disingkat dengan PI. Pendapatan perseorangan atau PI merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang karyawan, pendapatan wira swasta, dan sebagainya. Rumus dari pendapatan perseorangan yaitu NNI dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahan plus transfer payment. Dari transfer payment adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan barang jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Lanjut, yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan atau disposable income. Pendapatan ini adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang atau jasa yang selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi.
rumus dari DI ini adalah pajak perseorangan dikurangi pajak langsung. Pajak langsung yaitu adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, misalnya pajak pendapatan dan pajak bumi dan bangunan dan lain-lain. Yang ketiga yaitu macam-macam metode perhitungan pendapatan nasional. Di situ dijelaskan ada 3 macam metode perhitungan pendapatan nasional dan juga dalam video tersebut dijelaskan dengan luas-luasnya dan juga pengertiannya. Di sini ada 3 macam perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu metode pendekatan nilai produksi, yang kedua yaitu metode pendekatan pendapatan, dan yang terakhir yaitu ada metode pendekatan pengeluaran. Lalu poin yang terakhir yaitu pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islam. Di sini ada 4 poin yang dijelaskan dalam video tersebut. Yang pertama, pendapatan nasional harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua, pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, pendapatan nasional harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang terakhir yaitu perhitungan pendapatan nasional sebagai ukuran dari kesejahteraan sosial Islami melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Nah, mungkin sekian video tanggapan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.